Bab 1 Objek IPA dan Pengamatannya. Subbab Besaran dan Satuan oleh saya sendiri, Aidatul Masuro, Sarjana Pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Aidatul Masuro, Sarjana Pendidikan, bisa dipanggil Aida. Saya guru mata pelajaran IPA di kelas kalian untuk menghadirkan Ibu Puspita Rini yang minggu lalu masih dipegang beliau. Mulai sekarang guru IPA kalian dipegang saya, yaitu Bu Aida, ya, bisa dipanggil itu. Untuk selanjutnya, apa kabar kalian? Ibu harap kalian baik-baik saja ya. Tetap jaga protokol kesehatan di rumah, jangan berkeliaran atau berpergian jika tidak perlu-perlu sangat, supaya menjaga kesehatan kalian juga. Dan tetap semangat pembelajaran di rumah, kerjakan tugas-tugas yang diberikan Bapak Ibu guru yang lain supaya tidak terjadi penumpukan anak-anak, ya. Oke. Untuk yang selanjutnya kita masuk ke tujuan pembelajaran. Yang pertama menjelaskan konsep besaran dan satuannya. Yang kedua menggunakan alat ukur yang tepat untuk mengukur satuan besaran fisis. Yang ketiga menjelaskan konsep pengukuran yang benar untuk meminimalisasi kesalahan pengukuran. Outline-nya ada pengertian dasar, besaran dan satuan sistem satuan internasional, awalan satuan, konversi satuan, dan pengukuran. Pengertian dasar, besaran fisis terdiri dari panjang, massa, dan waktu. Untuk besaran pokok terdiri dari panjang, massa, waktu juga. Untuk besaran turunan terdiri dari luas, volume, kecepatan. Untuk besaran fisis, mengungkap hukum-hukum di dalam fisika yang digunakan untuk besaran-besaran fisisnya. Jadi besaran fisis itu mengungkap hukum-hukum di dalam fisika. Besaran fisis tersebut adalah panjang, massa, waktu, jumlah mol zat, gaya, kecepatan, daya, usaha, resistivitas, temperatur, massa jenis, intensitas cahaya, dan lain-lain. Ini yang termasuk besaran fisis, ya. Kemudian untuk yang selanjutnya, besaran pokok. Dari beberapa besaran fisis yang tadi ini dipilih 7 besaran fisis yang menjadi besaran pokok. Besaran-besaran pokok ini dapat memberikan gambaran yang lengkap dan sederhana tentang fisika. Secara internasional ada 7 besaran fisis yang ditunjuk sebagai besaran pokok bagi sistem satuan internasional atau System International Units. Untuk besaran pokoknya, yang pertama ada panjang, satuannya meter, simbol satuannya M, simbol dimensinya L. Untuk yang kedua ada massa, waktu, arus listrik, temperatur, intensitas cahaya, jumlah zat. Ini besaran pokoknya ada berapa? Ada 7. Diingat ya. Untuk besaran turunan, di luar besaran pokok, besaran fisis lainnya disebut sebagai besaran turunan yang dapat diperoleh dari hasil turunan beberapa besaran pokok. Nah, besaran turunan terdiri dari ini. Yang pertama ada luas, volume, massa jenis, kecepatan. Kemudian, untuk selanjutnya, besaran dan satuan berdasarkan standar internasional. Selain besaran turunan terdapat juga 2 besaran tambahan dalam sistem SI, yaitu untuk menyatakan sudut bidang datar, radian, dan sudut ruang, steradian. Karena kedua besaran ini tidak mempunyai dimensi, maka kehadirannya dalam suatu rumus dapat diabaikan agar tidak mengakibatkan kekeliruan dimensi. Nah, untuk tambahan dari besaran di dalam SI, yaitu ada 2, besaran bidang datar dan sudut ruang. Nah, ini untuk awalan satuan. 10⁻18 itu bisa dinamakan eksa, simbolnya E besar. Sampai seperti ini. Contoh-contoh yang lainnya. Untuk faktor konversi,
Kalian pasti sudah tahu kalau 1 derajat itu bisa ditulis dengan 1 derajat, yaitu 60 menit, 3600 detik. Dengan radiannya yaitu seperti ini dan putarannya seperti ini. Dan ini ada 1 menit, 1 detik, 1 radian, 1 putaran. Jadi ini konversinya. 1 menit bisa diubah dalam bentuk derajat. 1 detik bisa diubah dalam bentuk menit seperti ini. 1 radian bisa diubah dalam bentuk putaran seperti ini sama dengan ini. Dan 1 putaran ini bisa diubah dalam bentuk derajat, yaitu sama dengan 360 derajat. Jadi pengubahan bentuk faktor konversinya. Untuk ini, bentuk yang lainnya 1 cm, 1 meter, 1 km, 1 inci, 1 kaki, 1 mil. Dan masih banyak lagi faktor konversi dari besaran-besaran pokok dan besaran turunan lainnya. Faktor konversi ini disesuaikan dari buku karangan J. Short Y. and D. Williams, Elements of Physics, Prentice Hall. Nah, kita masuk ke pengukuran. Pasti sudah tahu kan pengukuran itu apa? Biasanya pengukuran itu untuk mengukur sesuatu yang hendak dilihat besarannya. Jadi misalkan ini sedang mengukur panjang celana orang yang berbaju hijau. Terus yang ini sedang mengukur berat suatu barang. Seperti itu ya. Untuk yang selanjutnya, misalkan berapa waktu yang dibutuhkan untuk penerjun untuk mencapai tanah. Jadi pertanyaan ini maksudnya adalah orang ini ingin tahu berapa waktu rata-rata yang dibutuhkan oleh penerjun untuk mencapai tanah sebagai subpokok pengukuran waktu. Pengukuran itu sangat penting dan berkaitan erat dengan besaran dan satuan. Alat ukur panjang. Jadi, kalau mengukur panjang suatu, misalkan mengukur ingin menggambar, terus ingin membuat garis sepanjang 5 cm, berarti mengukurnya menggunakan apa? Menggunakan penggaris supaya tepat panjangnya garis tersebut sebesar 5 cm. Ini contohnya penggaris. Selain penggaris ada jangka sorong, ada mikrometer skrup. Bu, ini apa jangka sorong? Ini mikrometer skrup ini apa, Bu? Nah, ini untuk mengukur lebih telitian lagi. Jadi kalau misalkan ini biasanya kita menggunakan penggaris ini menggunakan jangka sorong dan mikrometer skrup biasanya digunakan di laboratorium. Kalau kalian masuk sekolah, berhubung sekarang masih online, jadi tidak bisa langsung berlatih cara menggunakannya anak-anak. Untuk yang selanjutnya ada penggaris. Kalau ini yang ditunjukkan penggaris 1 itu maksudnya 1 cm, 2 cm, 3 cm, dan selanjutnya. Kalau yang di tengah-tengah ini sebesar 0,5. Kalian pasti sudah tahu kan? Untuk jangka sorong itu bentuknya seperti ini. Kalau seperti ini apa, Bunda? Ini ketelitiannya lebih teliti lagi. Jadi dia bisa tahu koma-komanya. Kalau di sini tadi dia cuma bisa tahu 2,3, 2,2, 2,1. Dia tidak bisa tahu 2,12 gitu, tidak bisa tahu. Kalau di jangka sorong desimalnya lebih teliti lagi seperti itu. Nah, caranya seperti ini. Kalau misalkan ini ditunjukkan. Nah, 2,1 itu berasal dari mana? 2,1 berasal dari sini. Ini sama seperti penggaris tadi. Kalau ini menunjukkan di
Kalau ke sini kan 3. Berarti tengah-tengahnya 0,5. Berarti setelah 2 ini yang kecil berarti 0,1. Berarti 2,1. Kok bisa 2,1 kok enggak 2,2? Nah, dia kenapa kok bisa dinamakan 2,1? Karena ini setelah ini pemberhentian ini. Ngerti ya? Terus untuk selanjutnya 0,05 dari mana, Bu? Nah, coba dilihat anak-anak. Sebentar saya gantikan terlebih dahulu. 0,05 dari mana? Nah, dari ini. Garis yang berimpit. Nah, yang berimpit. Garis yang atas dengan yang bawah ini berhimpit seperti ini. Benar-benar seperti ini. Seret, kayak garis seperti ini. Yang atas sama yang bawah. Jadi, ini dinamakan bilangan kedua yaitu 0,05. Tinggal ditambahkan 2,1 ditambah 0,05 sama dengan 2,15. Seperti itu ya. Nah, ini ketelitian jangka sorong ada 0,1 mm yaitu 1 mm pada skala utama dibagi 10 skala oleh skala nus. Ya. Jadi misalkan kita mau mengukur panjang benda seperti ini menggunakan jangka sorong, ketelitiannya lebih ketat lagi. Masih di sini ada pertanyaan anak-anak? Oke, kita next ya. Jangka sorong adalah alat ukur yang memiliki tingkat ketelitian sampai dengan 0,1 mm atau 0,01 cm. Digunakan untuk mengukur ketebalan atau garis tengah bagian luar suatu pipa, kedua garis tengah bagian dalam, yang ketiga kedalaman suatu lubang. Bagian-bagian jangka sorongnya ini tadi ya, seperti ini bentuknya ya. Nah, cara mengukur diameter luar lingkaran. Misalkan ada suatu benda yang berbentuk lingkaran. Nah, kalian ingin tahu berapa diameter benda ini? Nah, ini bisa menggunakan jangka sorong. Caranya seperti apa? Yang pertama, geser rahang sorong. Kemudian, masukkan benda di antara rahang sorong dengan rahang tetap. Yang ketiga, geser kembali rahang sorong sehingga benda tertahan di antara rahang tetap dengan rahang sorong. Lalu amati hasil pengukurannya. Jadi ini dimasukkan ke dalam benda ini, terus ini yang hitam-hitam ini bisa digeser. Lalu nanti bisa dilihat di mananya garisnya. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, kalau misalkan seperti ini hasilnya, maaf. Jadi kalau misalkan pengukuran bendanya tadi itu bisa dijelaskan, maksudnya bisa diperbesar seperti ini pembacaannya ya. Oke, kita next di micrometer stroke. Nah, micrometer stroke ini ada bagian-bagiannya. Landasan benda, selubung ulir skala utama, selubung luar roda bergerigi. Untuk skala terkecilnya 0,5 mm dan dibagi 50 skala oleh skala Nelius yang terdapat pada selubung luar atau termoputar, sehingga tingkat ketelitian alat adalah 0,01 mm. Animasinya seperti ini ya. Ini gambar jangka sorongnya. Untuk cara menggunakannya, klik bagian hulu micrometer stroke, klik benda yang ingin diukur, klik kembali bagian hulu untuk menahan benda, tekan reset untuk mengunci micrometer stroke, tekan preview untuk membaca hasil pengukuran. Seperti itu. Skala utamanya 4,5, skala putarnya 0,275, jika ditambahkan menjadi 4,775. Ini
misalkan kalau pengukuran dari suatu benda. Untuk alat ukur waktu, kalau biasanya kita menggunakan HP, di HP pasti sudah ada jam kan ya, di HP kalian masing-masing. Atau jam tangan, jam dinding, nah itu alat untuk ukur waktu. Aspek-aspek pengukuran, presisi, akurasi, ketepatan, kalibrasi, sensitivitas, kesalahan pengukuran. Nah, untuk yang tadi yang ada pertama presisi. Misalkan penggaris ada skala milimeter dan skala sentimeter. Kalau milimeter dia lebih presisi, artinya apa? Ketepatannya lebih tepat. Untuk akurasi adalah sebagai parameter penting dalam pengukuran. Misalnya termometer yang kuat, dia menunjukkan nilai yang sama atau dekat dengan nilai yang sebenarnya, seperti itu. Kalibrasi. Dia tanya ini, belum ada yang diukur tapi kok angkanya tidak nol. Nah, seperti ini. Jadi, sebelum diukur atau melakukan pengukuran, dilihat terlebih dahulu apakah angkanya sudah masuk ke nol atau tidak. Kalau seperti ini nanti terjadi kesalahan dalam pengukuran ya. Untuk ketiga, kesalahan pengukuran. Nah, seperti ini, sebutkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang ini ketika mengukur panjang kayu yang dipegangnya. Coba dari sini saja dia tidak mempaskan di sebelah mananya. Misalkan dari 0 ya dari 0. Supaya apa? Meminimalis terjadi kesalahan. Kesalahan paraleks atau kesalahan pembacaan alat ukur karena posisi mata yang tidak tepat. Jadi kalau mengukur jangan dari atas atau dari bawah, jadi tepat lurus, tegak lurus ya. Nah ini, jadi tegak lurus dengan alat yang diukur. Ini grafik hasil pengukuran. Jadi grafik hasil pengukuran ya harus konsisten. Kalau ada yang tidak konsisten seperti ini, ya ini berarti terjadi kesalahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.